Cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya, grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret teman-teman. Di sini kita cuan di VTNY, baik, pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu, padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham teman-teman, ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti teman-teman ya. Selain ini teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro, yang mulai tadi Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas salah satu saham yang menarik. Nah ini guys ya, di belakang udah ada, yaitu saham dari MPMX ya, Mitra Mitra Pinastika Mustika Tbk. Nah ini adalah salah satu perusahaan dari grupnya Saratoga, yaitu punyanya Pak Sandiaga Uno guys ya. Nah di sini ini adalah perusahaan yang menjual motor Honda, baru ya. Ini bisa dibilang dealernya motor Honda di daerah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Nah jadi kalau di daerah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara ini dealer-dealer motor Hondanya sebagian besar dikuasai oleh Mitra Pinastika nih guys. Nah, gimana menariknya? MPMX ini adalah perusahaan yang terkenal ya, yang bagikan dividen itu jumbo dari tahun ke tahun, teman-teman. Nah, kita lihat aja di sini ya, di fundamentalnya ya. Di sini untuk MPMX ini untuk valuasinya ini masih murah. Itu yang pertama, kenapa saya bilang menarik. Terus yang kedua, valuasi murah saya sebutin dulu ya. Di sini PER-nya masih 8. Masih murah, masih di bawah 10. Nah, di sini untuk PBV-nya masih di bawah 1, jadi 0,7. Untuk ROE-nya ya memang dia nggak nyampe 10% untuk tahun ini karena labanya turun. Di sini ROE-nya tapi masih tetap 8,6, jadi masih bagus, teman-teman. Nah, di sini labanya memang turun, teman-teman, dari tahun 2022. Di sini dari 600 miliaran ke 500 miliaran. Jadi turunnya berapa persen nih, guys? Ya, mungkin 15-18% ya. Nah, ini penurunannya sebenarnya kita udah tahu apa penyebabnya. Ya, di kuartal 4 2023, nah itu waktu viral-viralnya rangka ESAF patah. Ingat-ingat ya teman-teman ya, waktu itu kan di sosial media, di TikTok, di Telegram, di Instagram gitu ya, orang pada posting Honda patah, gitu. Honda baru pada kropos patah gitu ya. Nah ini yang menyebabkan penurunan penjualan penjualan motor Honda di hampir semua wilayah. Tapi kalau untuk MPMX kan Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara gitu ya. Tapi ya dia kena dampak juga. Makanya di sini faktanya memang iya guys, profitnya turun di kuartal 4 ya. Nih nyatanya kayak gitu. Berarti memang bener bahwa rangka ESAF patah, rangka ESAF kropos itu mempengaruhi penjualan motor Honda secara keseluruhan. Nah seperti itu guys ya. Tapi ini masih menarik kalau menurut saya guys. Nah untuk historis MPMX ya, MPMX ini selalu bagi dividen super. Ya, dividen super itu maksudnya dia itu bagi dividen melebihi dari laba tahun berjalan. Melebihi laba tahun lalu. Melebihi dari EPS tahun lalu. Nah, MPMX ini seingat saya guys, ini selalu bagi dividen super sebelum tahun 2022. Jadi tahun 2019, 2020, 2021 itu selalu bagi dividen super. Nah, contohnya di tahun 2020, teman-teman bisa lihat di RTI.
Lihat, buka aja RTI MPMX di bagian key statistik. Di sini di tahun 2020 itu DPR-nya tuh udah 400% lebih. Nah, IPS-nya cuma 27, dia bagi dividen 115. Kok bisa seperti itu ya? Labanya cuma 15, labanya cuma 27, tapi kok dia bagi dividen 115? Kok bisa? Bisa. Jadi namanya itu dividen super. Yang dibagi itu sebenarnya adalah saldo laba yang udah ditumpuk lama. Nah, MPMX ini kan udah lama perusahaannya, guys. MPMX udah lama. Nah, dia itu kan beroperasi. Nah, kalau beroperasi kan nyetak laba. Nah, labanya misalnya kan si laba itu dipakai buat bayar karyawan, bayar sewa tempat atau bayar apalah. Nanti kan ada namanya sisanya, namanya net profit. Nah, net profit ini ada dua pilihan. Yang pertama buat ekspansi, yang kedua dibagikan ke dividen. Nah, kalau dibagikan dividen kan udah hilang, udah habis lah kan dibagi. Nah, yang kedua adalah buat ekspansi. Nah, kalau dia nggak ekspansi, ya kan? Kalau buat ekspansi ya ekspansi, duitnya dikeluarin. Tapi kalau nggak ekspansi berarti duitnya ini dia akan disimpan di saldo laba. Nah, biasanya ada namanya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Itu guys ya. Kalau dia numpuk dari tahun lalu, numpuk kan jadi banyak. Nah, kalau udah banyak, perusahaan nggak ada rencana buat ekspansi atau apalah, nggak mau dipakai buat apa, kan dia bingung. Oh, saldo labanya kok banyak ya duitnya ya, mau buat apa ya? Nah, akhirnya dibagikan ke dividen, teman-teman. Makanya disebut dividen super. Seperti itu guys ya. Tapi dividen super itu nggak akan terjadi tiap tahun. Nggak akan. Ya, karena memang dia udah numpuk lama, kalau udah dibagi ya udah. Nanti dia numpuk lagi, baru beberapa tahun yang akan datang baru bagi dividen super lagi, kan normalnya seperti itu. Nah, di MPMX ini ya, jadi di tahun 2019, 2020, dan 2021, dia bagi dividen super. Lihat aja, ini DPR-nya lebih dari 100%, itu berarti dividen super. Di tahun 2021, dia bagi 195%. Nah, tapi di tahun 2022, dia mulai balik lagi. Bagi DPR-nya di bawah IPS, yaitu 90%. Ya udah normal, guys. Di tahun 2022 itu udah normal. Baginya itu di bawah dari profit. Ini masih nyisain buat disimpan lagi di saldo laba. Makanya seperti itu, guys. Nah, saya kira di tahun 2023 ini juga akan sama. Jadi di tahun 2023 MPMX gak akan bagi dividen super. Jadi paling mentok ya akan sama tahun 2022 yang dia membagi dividennya itu sekitaran 90-91% dari IPS. Nah, di sini kebetulan MPMX udah rilis laporan keuangan kuartal 4 yang udah turun. Ya, turun sekitaran ya 20% lebih kurang. Dan di sini untuk IPS-nya yaitu 116.8, ya, 117, guys. IPS-nya sekitaran 117. Nah, kalau sama dengan tahun lalu itu DPR atau dividen payout ratio dari MPMX itu adalah 91%. Nah, kita anggap 90 lah ya. Nah, kita tinggal hitung aja, teman-teman. Berarti 116.8 dikurangi, ya kan, 10%. Berarti dividen MPMX itu sekitaran 105 di tahun ini. Dari laba tahun 2023. Nah, kita lihat di sini, MPMX itu bagi dividen di sekitaran awal bulan Juni, teman-teman, di sini 105. Nah, kita tinggal dibagi aja. Harga sekarang itu 1.035. Nah, yes, dikali 100. Nah, dengan harga yang sekarang, teman-teman, sekarang 1.035, itu MPMX masih akan bagi dividen itu sekitaran yield-nya 10%. Ini masih gede. 2 kali lipat dividen BRI, 2 kali lipat dividen BM Bank Mandiri, 3 kali lipat dividen BCA loh. Ini masih gede. Ya mungkin para retail nggak terlalu ngeh di sini, belum ngeh lah, bahasanya seperti belum ngeh. Mungkin mereka itu latah. Kenapa MPMX itu kemarin turun? Habis rilis laporan keuangan kok turun 3%, hampir 4% malah. Saya kira retailnya latah aja. Misalnya, oh MPMX profitnya turun, haki. Ya, ada yang nge-share. Biasanya kalau di grup-grup Telegram gitu, MPMX labanya drop gitu ya. Yang punya pada haki, pada ngejual. Padahal dia nggak ngedalemi. Makanya saya angkat di video ini biar teman-teman itu paham gitu ya. Nggak ngedalemi. Memang turun, tapi dividennya masih 10%, bos. Ya, masih yieldnya masih 10%, bos.
Nah, ini menarik kalau misalnya besok nih hari Senin, retailnya masih ngejual, boleh aja, jual aja. Nah, teman-teman akan dapat harga lebih rendah dengan berarti dividen yieldnya akan jauh lebih tinggi nantinya, teman-teman. Turunin aja ya, nggak masalah. Retail jualan aja lagi, di bawah 1.000 nggak masalah. Ambil aja. Seperti itu guys ya, untuk si MPMX. Jadi nggak masalah nih, kalau misalnya MPMX turun, nggak masalah teman-teman. Malah justru itu bagus buat kita masuk. Itu guys ya. Kalau dividennya 10% itu udah bisa dipastikan, udah bisa dipastikan bahwa nanti menjelang pembagian dividen dia bakal naik. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, naiknya ya kemungkinan mungkin kalau bagi dividennya bulan Juni, ya mungkin kenaikannya ya sekitar bulan April lah guys di sini. Nah, di sini April berarti bulan depan. Bulan depan harusnya MPMX naik. Ya, bulan depan kan bentar lagi. Sekarang kan tanggal 1 besok kan dia udah April ya. Mungkin masih turun dulu lah, sideways dulu. Nah, kalau misalnya MPMX ini turun, ya terus dia sideways, cicil guys. Cicil. Nggak usah takut. Orang ngomong, wah MPMX turun lah, apalah, rangka ESAF lah. Jangan takut guys. Ambil aja. Yang ngomongnya ambil aja. Tunggu sampai nanti mau pembagian dividen. Nah, tapi kalau saham yang labanya turun, teman-teman jangan ambil dividennya. Pakai namanya capital dividend hunter aja. Yang diambil adalah capital gain-nya, bukan dividennya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman MPMX turun ke 1.000, saya kasih tahu nih di YouTube ini, turun ke 1.000, ambil. Nah, kalau udah diambil, teman-teman hold sampai nanti di atas, minimal ya kenaikannya sampai 10% lah, seperti sama dividennya. Dan nanti menjelang pembagian dividen jual aja, jangan ngambil dividennya karena udah pasti trap tuh kayak gini teman-teman. Nah, kalau trap nunggunya masih lama lagi. Nah, kalau labanya kuartal satunya naik ya mungkin langsung naik. Cuman kalau masih turun karena rangka ESAF, ya sahamnya mungkin masih akan turun, jadi nunggunya kelamaan. Jadi kalau menurut saya sih MPMX boleh ambil swing nantinya untuk ngambil capital gain, bukan dividennya. Oke guys ya. Oke ya, mungkin saja Mas Brim Fajar untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.